Pergi ke pasar membeli ikan. Ikan asin itu rasanya. Salam sapa kami berikan kepada Dewan Juri dan Sivitas Akademi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dewan Juri yang kami hormati, serta Sivitas Akademi yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari tim Jimli Asidiki. dengan saya, Hilmi Asidiki, dengan NIM E0020218 dan dua rekan saya. Saya Salma Amelinda Iskandar dengan NIM E0020392. Saya Kadek Dwi Aryani dengan NIM 0020243. Masalah lalu lintas merupakan masalah nasional yang berkembang seirama dengan masyarakat. Hasil studi terungkap bahwa 42% dari 1.260 kasus kecelakaan lalu lintas yang terjadi pada umumnya diawali dengan pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi. Hal itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat masih rendah. Padahal aturan tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Untuk menyikapi realitas tersebut dan dalam rangka untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib berlalu lintas, maka dibuatlah karya tulis ilmiah ini dengan judul Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat tentang pentingnya tata tertib lalu lintas melalui Penhuma berbasis Toreti App. Dalam karya tulis ilmiah ini, kami merumuskan dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya tata tertib lalu lintas? Yang kedua, bagaimana penerapan Penhuma berbasis Toreti App? Mari simak pembahasan berikut. Metode penelitian. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu hukum normatif atau normative legal research, yaitu suatu jenis penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti daftar pustaka atau data sekunder. Metode penelitian dalam penelitian kali ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Jenis data meliputi sumber data dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu bahan hukum sekunder yang dimana menjelaskan tentang bahan hukum primer meliputi artikel, makalah, maupun jurnal yang masih relevan dengan masalah yang sedang dibahas. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu menggunakan metode analisis yang dimana menggunakan instrumen teori atau konsep hukum sebagai isu hukum utama yang nantinya hasilnya akan dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data untuk mengambil kesimpulan dan merumuskan saran. Pengumpulan data dari bahan hukum sekunder seperti artikel, makalah, maupun jurnal yang relevan dengan masalah yang diangkat akan dilakukan studi kepustakaan yang nantinya akan dikembangkan nilainya, lalu diambil kesimpulan berdasarkan orientasi dari proses. Adapun kerangka berpikir yang dibuat oleh penulis dalam penelitian kali ini bisa dilihat dalam tampilan. Kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hukum saat ini masihlah kurang. Hal ini menyebabkan terjadinya banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat, seperti pelanggaran lalu lintas. Pelanggaran tersebut juga bisa menyebabkan suatu kecelakaan, yang dimana terdapat beberapa faktor terjadinya kecelakaan. Yang pertama yaitu faktor manusia, faktor kendaraan, maupun faktor sarana atau jalan. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah dijelaskan mengenai tata tertib lalu lintas. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan pada 2015 jumlah kecelakaan lalu lintas mencapai 98,9 ribu kasus. Angka ini meningkat 3,19% dibanding tahun sebelumnya yang mencapai 95,5 ribu kasus. Jumlah kecelakaan lalu lintas dalam 10 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Peningkatan paling tinggi terjadi pada 2011, yakni mencapai 108 ribu kasus. Padahal pada 2010 hanya terjadi 66,5 ribu kasus. Sedangkan kasus yang paling banyak terjadi pada 2012 dengan 117,9 ribu kasus.
Kementerian Perhubungan atau Kemenhub mewacanakan untuk melakukan uji kir bagi kendaraan pribadi. Namun demikian, Kemenhub masih memprioritaskan pelaksanaan pengujian berkala terhadap kendaraan wajib uji, seperti angkutan umum, angkutan barang, dan jenis bus. Ketentuan mengenai wajib uji kendaraan bermotor terdapat pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, undang-undang ini hanya mengatur uji berkala terhadap kendaraan umum dan belum mengatur kendaraan pribadi. Akibat dari banyaknya pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di tengah masyarakat, kerugian material yang harus ditanggung tidaklah sedikit. Berdasarkan data statistik transportasi BPS pada 2015, jumlah kerugian materi akibat kecelakaan lalu lintas mencapai kurang lebih 272 miliar. Kerugian ini akibat kecelakaan yang mencapai 99.000 kasus sepanjang tahun. Angka kerugian ini mengalami peningkatan sebesar 5,79%, padahal jumlah kecelakaan hanya meningkat 3,19%. Untuk menyikapi data tersebut, maka diperlukan Authority App atau Traffic Order Society. Dibuatnya Authority APP atau Traffic Order Society Application ini diharapkan bisa membantu meningkatkan kesadaran masyarakat dan menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas yang ada di masyarakat. Dan jikalau pengguna ingin mengetahui kontak personal maupun ingin bertanya secara personal mengenai informasi ataupun aplikasi tersebut, pengguna bisa menghubungi dan mencari kontak dalam subkontak. Selain menu utama tadi, terdapat juga menu Q&A dan kontak, di mana pengguna bisa bertanya seluas apapun mengenai informasi yang diberikan dalam aplikasi itu melalui menu Q&A. Jikalau pengguna nantinya menekan menu tilang, nantinya pengguna akan mendapatkan informasi mengenai tata cara bagaimana melakukan pembayaran tilang, baik dalam poster maupun narasi. Adapun mekanisme dalam penggunaan aplikasi Authority APP ini, yang pertama, pengguna diminta untuk mengunduh aplikasi ini di Play Store ataupun App Store dalam smartphone masing-masing. Yang kedua, pengguna diminta untuk melakukan registrasi yang dimana nantinya pengguna akan mengisi nama, email, password, lalu mengonfirmasi password yang digunakan. Lalu setelah itu, pengguna akan diarahkan kepada menu utama, yang dimana dalam menu utama terdapat menu tilang, SKCK, SIM, lalu lintas, Q&A, dan kontak. Di mana setiap sub menu itu, pengguna akan diberikan sebuah informasi berupa poster maupun informasi tertulis. Kesadaran terhadap tata tertib lalu lintas masih kurang. Hal itu bisa kita lihat dari data pelanggaran dan kecelakaan pada pembahasan pertama. Dengan adanya kondisi new normal saat ini, seharusnya pihak terkait tidak mengalami kesulitan dalam pemberian informasi. Hal ini bisa dilakukan melalui media sosial. Oleh karena itu, penulis berinovasi membuat suatu gagasan yang diberi nama Penhuma, Penyuluhan Hukum Masyarakat berbasis Authority APP, Traffic Order Society Application. Penhuma berbasis Authority APP merupakan solusi terbaik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat di era new normal ini dan membantu masyarakat yang kesulitan dalam memahami teks narasi. Di sini kami juga menyediakan informasi berupa poster. Aplikasi ini bisa digunakan semua kalangan tanpa melihat faktor umur. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan pemaparan tersebut, kita bisa menarik dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama adalah kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satunya tentang peraturan tata tertib lalu lintas. Sedangkan kita ketahui, ketidakpahaman masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas ini menyebabkan pelanggaran-pelanggaran lalu lintas yang mampu membahayakan nyawa mereka ataupun nyawa orang lain. Sedangkan kita ketahui, banyak kecelakaan lalu lintas yang merenggut banyak nyawa. Oleh karena itu, di era revolusi industri 4.0 ini, diperlukan sebuah inovasi yang dapat membantu masyarakat mendapatkan informasi serta mendapatkan penyuluhan hukum tentang peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, Penhuma, Penyuluhan Hukum Masyarakat berbasis Authority App, Traffic Order Society Application, diharapkan mampu membantu masyarakat mendapatkan informasi serta penyuluhan hukum melalui gawai mereka. Kesimpulan yang kedua, Penhuma, Penyuluhan Hukum Masyarakat berbasis Authority App, Traffic Order Society Application merupakan sebuah inovasi penyuluhan hukum tentang tata tertib lalu lintas
yang dapat mempermudah pihak kepolisian memberikan informasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Tujuan dari aplikasi ini ialah memberikan informasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat yang harapannya dengan hal itu mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tata tertib lalu lintas. Selain itu, aplikasi ini memiliki tujuan mempermudah pihak kepolisian dalam memberikan informasi serta penyuluhan hukum kepada masyarakat. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami memberikan 2 saran autorekomendasi. Saran yang pertama ditujukan kepada pihak kepolisian agar memberikan penyuluhan hukum serta pemberian informasi kepada masyarakat dengan informasi yang aktual dan faktual serta mudah dipahami oleh masyarakat melalui aplikasi Torati App ini. Dan saran yang kedua ditujukan kepada pihak pemerintah agar mendukung keberadaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan umum dengan memperbaiki sarana prasarana yang tersedia serta mendukung pihak kepolisian untuk melaksanakan penyuluhan hukum serta pemberian informasi di tengah masyarakat. Dan yang terpenting adalah pemerintah mendukung adanya inovasi aplikasi Torati App ini agar berkembang di tengah masyarakat. Sekian pemaparan materi yang bisa kami sampaikan dari kelompok Jimli Asidiki. Jika ada baik atau kurangnya, kami ucapkan terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.